Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah Ustaz kembali berjumpa lagi dengan kalian. Salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar dan mengajar agama Islam ya. Ya, karena salah satu hadis itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan saat ini Ustadz memberikan manfaat buat kalian semua yang ada di sini, karena Ustadz memberikan informasi tentang kisah-kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika kita mengenal sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat mengambil faidah atau manfaat atau pelajaran yang berharga dalam hidup dan kehidupan kita semua ya. Karena sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu yaitu generasi tabi'in. Kemudian setelah itu yaitu tabi'ut tabi'in ya. Jadi kalau generasi kita ingin menjadi generasi yang generasi emas, generasi yang hebat ya, berarti banyak-banyaklah mengenal ya generasi di 3 generasi yang tadi, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Begitu ya. Dan yang kita bahas kali ini adalah generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ke depan kalau misalnya kita sudah selesai membahas ini, kita akan masuk ke generasi tabi'in, insya Allah. Ya, baik teman-teman sekalian, kita masih membahas tentang Sa'id bin Zaid, ya, yang mana beliau adalah yang menjadi jalan hidayah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Ya, terakhir kemarin itu peristiwa memang Umar bin Khattab masuk Islam dan ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya teman-teman sekalian, bahwa Sa'id bin Zaid ini tidak pernah absen atau selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah beliau juga merasakan tahun-tahun kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersedih ya ketika ditinggalkan oleh istrinya ya, Khadijah, meninggal dunia ya. Dan Iya, ketika Khadijah istrinya itu meninggal dunia, istri yang pertama ya, Nabi Muhammad SAW itu sangat bersedih. Kemudian pada tahun itu pun, ya pada tahun yang sama, pamannya beliau yaitu Abu Thalib ya juga meninggal dunia atau wafat ya. Nah, kenapa sedih Nabi Muhammad SAW? Karena pada saat itu sedang banyak tekanan ya dari kaum kafirin, banyak teror, banyak boikot ya kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya, dan yang membela ya semua itu adalah istrinya ya, yang membiayai istrinya, yang membela istrinya, dan pamannya yang bernama Abu Thalib ya, yang karena istrinya Khadijah itu adalah terkenal wanita yang mulia dan disegani di Mekah saat itu ya, termasuk pamannya Abu Thalib. Dan ternyata pada tahun-tahun tersebut adalah tahun-tahun yang kedua orang tersebut, manusia mulia tersebut adalah meninggal dunia. Jadi semua peperangan atau peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, Sa'id pun mengikutinya atau mengalaminya.
kecuali Sa'id bin Zaid ini tidak ikut perang Badar. Nah, ini yang menarik ya. Kok kenapa Sa'id bin Zaid ini tidak ikut perang Badar? Padahal perang Badar adalah perang yang sangat fenomenal ya, perang pertama ya, kaum muslimin melawan kaum kafirin ya. Kok Sa'id tidak ikut perang? Nah, bukannya tidak ikut perang di sini Sa'id takut ya, atau bukannya membangkang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru Sa'id bin Zaid ini tidak perang karena diperintah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi perbuatannya Sa'id itu tidak ikut perang karena diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pahalanya ataupun ganjarannya itu sama dengan orang-orang yang berperang di perang Badar. Nah, yang tidak ikut perang pada saat perang Badar itu ada 2 orang. Ya, 2 orang ini adalah 2 orang juga yang dijamin masuk surga. Selain Sa'id bin Zaid, juga adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Diperintah apa Ustadz? Ya, diperintah saat itu untuk memata-matai ya, mengintai rute perjalanan ke Syam. Begitu. Jadi bertindak sebagai intelijennya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi tidak ikut perang, tapi dia sebagai intelijen atau memata-matai rute perjalanan ke Syam. Begitu. Nanti setelah perang Badar selesai kan kembali ke Syam. Ya. Iya, intelijen itu mata-mata Syawal. Ya. Jadi seseorang yang bertugas mencari atau mencuri mencari atau mencuri informasi dari musuh gitu, itu intelijen dari musuh atau orang asing untuk kepentingan pemimpinnya. Dalam hal ini untuk kepentingan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutuslah misalnya Said coba lihat perjalanan ke sana aman nggak gitu. Said sama Abu Thalhah bin Ubaidillah ya, begitu. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat ya, di tahun-tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, Sa'id bin Zaid pun ini menjadi pasukan di bawah komando siapa? Usamah bin Zaid. Ya. Usamah bin Zaid itu usianya 20 tahun aja belum nyampe. Ya. Berarti segede kakak Sofan kali ya, Solih ya. Seumuran kakak Sofan kali, segitulah. Ya. Itu sudah menjadi panglima. Nah, sementara ini Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Bakar, Umar, ya kan, itu kan udah ustadz besar kalau sekarang ya. Kalau misalnya panglima, kayak pasukan elitnya ya, tapi kok panglimanya itu anak muda gitu. Nah, tapi Sa'id bin Zaid beserta pasukan elit yang lainnya patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi yang menjadikan mereka patuh itu bukan karena keahlian, merasa diri paling hebat, merasa diri pasukan elit tidak layak katanya dipimpin oleh siapa? Oleh Usamah yang masih muda ya, bukan itu. Tetapi yang ditaati adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Taatnya kepada Usamah karena taatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini luar biasa yang harus kita contoh. Ya. Kemudian
Sa'id bin Zaid ini pun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, berada di bawah komando atau diperintahkan oleh Abu Bakar sebagai khalifah untuk membantu pasukan Usama. Ya, dan akhirnya Sa'id bin Zaid pun beserta pasukan Usama ya memenangkan peperangan saat itu ke Palestina ya, Palestina. Nah, dalam setiap perencanaan yang akan dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Sa'id bin Zaid ini menjadi penasehatnya ya, menjadi penasehatnya khalifah. Jadi ketika Abu Bakar ataupun Umar mau memutuskan sesuatu ya, jadi suka nanya dulu kepada Sa'id ya, kalau Sa'id bilang setuju ya mereka lega gitu, oh iya. Nah, tapi Sa'id bin Zaid ini orangnya tidak menonjol, artinya selalu tawadhu ya, rendah hati, tidak menampakkan dirinya begitu ya. Nah, kemudian Sa'id bin Zaid ini juga ikut bertempur, berperang dan menjadi saksi ketika terjadi perang Yarmuk. Ada yang tahu perang Yarmuk? Perang Yarmuk itu perang melawan pasukan Romawi. Dari pasukan Romawi itu pasukan kaum muslimin itu berjumlah 24.000 ya, kebayang nggak 24.000 prajurit ya. Kemarin yang demo di Jakarta kemarin berapa ribu ya, ya ada mungkin 1.000 ya yang demo di Jakarta. Nah, ini kali 24, berarti kebayang nggak sebagaimana banyaknya ya. Nah, sementara pasukan Romawi ya itu sebanyak berapa? 120.000. Banyakan mana ya? Banyakan mana? Banyakan tim Romawi. Iya, pasukan Romawi banyak ya. Pasukan Romawi yang kita sering lihat tuh, misalnya di film-film itu yang pasukan yang pakai baju besi ya kan, pakai baju besi, tameng besi ya kan, helmnya besi, pedang, iya, kudanya itu pakai besi juga. Sementara pasukan kaum muslimin kalau di film itu paling sederhana ya, nggak pakai helm misalnya dan seterusnya. Nggak, helmnya kalau pasukan Romawi itu tertutup ya. Pokoknya inilah serba lengkap, perlengkapannya itu melebihi dari kaum muslimin ya. Jadi pasukan Romawi ini diceritakan ya, dikisahkan oleh Sa'id bin Zaid ini menyongsong dengan langkah yang berat ya. Maksudnya apa langkah yang berat ini? Karena badannya ini ditutupi besi. Ya kan? Kalau orang kaum muslimin kan tidak semuanya, mungkin tamengnya besi, kemudian baju besinya cuma di dada aja. Tapi kalau di pasukan Romawi itu tangannya semuanya itu kayak robot aja begitu ya. Ya kan, makanya langkahnya berat. Mereka bagai gunung yang digerakkan oleh tangan-tangan yang tak kasat mata. Sampai berat, saking beratnya dan saking banyaknya ya. Di hadapan mereka berjalan uskup. Tahu uskup? Atau pemimpin gereja ya. Dan pendeta sambil membawa salib dan berdoa. Ya kan? Nah, di hadapannya itu banyak pendeta-pendeta yang berdoa dan bawa salib. Lalu diikuti para prajurit yang ada di belakang mereka. Ya kan? Suara-suara mereka itu ibarat guntur ya, artinya pada teriak-teriak ya kan. Ketika pasukan muslimin melihat kondisi musuh, bayangin ya, 120.000 melawan 24.000 ya. Ya, kira-kira kondisi kaum muslimin bagaimana?
ya jadi sedikit takut, ya, gentar. Yang di hadapan mereka itu udah jumlahnya banyak, senjatanya lengkap. Ini pada saat perang Yarmuk ya. Nah saat itu, nah ketika pasukan kaum muslimin sedikit takut ya, saat itu Abu Ubaidah ya, Abu Ubaidah bin Jarrah membangkitkan semangat kaum muslimin untuk berperang. Nah, disinilah fenomenalnya namanya muncul, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah membangkitkan semangat kaum muslimin. Dia berkata, wahai hamba-hamba Allah, ya kan, tolonglah agama Allah. Niscaya ia menolong kalian dan meneguhkan pendirian kalian. Wahai hamba-hamba Allah, bersabarlah, karena kesabaran itu menyelamatkan dari kekafiran, mendatangkan ridha dari Rabbnya, dan menangkal kehinaan. Ya, jadi Abu Ubaidillah ini teriak ya, teriak di hadapan pasukannya, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong hamba-hambanya ya. Nah, bidiklah tombak, lindungilah diri kalian dengan perisai, dan tetaplah diam kecuali berzikir kepada Allah di dalam hati sampai nanti aku memberikan instruksi kepada kalian, insya Allah. Nah, jadi Abu Ubaidillah ini panglimanya perang Yarmuk ya. Begitu teriak, dan semuanya baru bersadar bahwa bersama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sa'id bin Zaid berkata kembali, ya, saat itu ada seseorang yang keluar dari barisan kaum muslimin, ya kan, ada yang menghampiri Abu Ubaidah ya. Aku sudah bertekad untuk mati saat ini juga, katanya. Dia bilang begitu, orang tersebut ya. Apakah kau punya pesan untuk kau sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Abu Ubaidah menjawab, ya, sampaikanlah salamku kepada beliau dan juga salam kaum muslimin. Katakanlah kepada beliau, wahai Rasulullah, kami mendapati apa yang dijanjikan oleh Rabb kami kepada kami benar adanya. Jadi Ubaidah bin Jarrah ini bersiap untuk mati syahid ya. Sa'id bin Zaid berkata, setelah mendengar kata-katanya dan aku melihatnya menghunus pedang lalu maju menghadapi musuh-musuh Allah, aku pun merebah berlutut ke tanah. Siapa yang berlutut ke tanah? Sa'id ya. Lalu aku meluruskan tombakku membilik musuh. Kemudian aku tikam penunggang kuda pertama musuh yang menghampiri kami. Setelah itu aku bergerak menghampiri musuh. Saat itu Allah telah menghilangkan segala rasa takut yang ada di hatiku. Pasukan muslimin bergerak menyerang pasukan Romawi. Mereka terus menyerang pasukan Romawi sampai Allah menetapkan kemenangan untuk pasukan muslimin. Jadi kaum muslimin saat melawan perang Romawi itu menang ya. Saat perang Yarmuk itu memenangkan perang ya, walaupun kondisinya tidak seimbang, 120.000 melawan 24.000 ya. Berarti satu lawan berapa tuh ya, satu orang lawan berapa orang tuh gitu ya. Ya, kemudian bagaimana ciri-ciri Sa'id bin Zaid? Nah, ciri-ciri fisiknya bagaimana? Sa'id ini berpostur atau bertubuhnya tinggi ya, kulitnya sawo matang ya, salah satu termasuk sahabat yang terbaik, memiliki pandangan cemerlang dan keberanian. Ia sosok yang cerdas dan pemalu. Ketika dimintai suatu pendapat terkait suatu persoalan,
dan di majelis tersebut ada orang lain yang menurut yang lebih baik dari dirinya, ia mendahulukan orang tersebut, ya. Begitu. Said adalah sosok orang bijak, menjaga diri, bertakwa, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga mencintai para sahabat terbaik, bersikap adil dalam memuliakan dan mencintai mereka semua. Ya. Baik, wafatnya Sa'id bin Zaid yaitu di Madinah, ya. Jadi Sa'id bin Zaid ini tidak wafat dalam kondisi perang, ya. Tapi wafatnya di Madinah dalam usia 73 tahun. Berarti kayak sama Nabi Muhammad. Iya. Ya. Begitu. Itulah akhir daripada kisah Sa'id bin Zaid, ya. Nah, jadi ada berapa orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW? Ada 10. Satu siapa? Zaid. Dua. Ustaz namanya siapa? Dua. Yang Ada apa? yang Ada apa? yang ditahu dulu, yang terkenal dulu. Abu Bakar. Terus apa? Umar. Terus Utsman. Terus Walid bin Walid. bukan. Zaid apa nih? Bukan. Said, bukan Zaid. Ya, Said bin Zaid. Terus apa lagi? Ali. Terus siapa lagi? Sa'ad. Ini Sa'ad belum ya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus siapa? Zubair. Ya, Abu Talha. Ada berapa tuh? Apa saya juga? Iya, ini di chat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa lagi? Zubair bin Awam. Siapa lagi? Yang tadi panglima siapa? Abu Ubadillah bin Zarah. Satu lagi siapa? Abdurrahman bin Auf. Hahaha, itu dia tuh Syawal langsung ngopi. Ya, ini harus kenal ya. Kita baru bahas siapa kemarin? Baru bahas Ali, kemudian Said bin Zaid. Oh, udah ya, anak-anak muda itu. Ya. Baik. Nah, waktunya sudah selesai ya, sudah jam 8:30. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya nanti siang. Kita belajar matematika sekaligus latihan ujian modul ya, seperti kemarin ya. Untuk pertemuan kali ini Ustadz cukupkan sekian. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.